Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini akan membacakan berita yang terkait dengan keterangan Menteri Keuangan Purbaya ya. Saya ambil dari Bloomberg Technos, sebetulnya ada beberapa media yang memberitakan. Judulnya, jika penerimaan seret, Purbaya bisa tarik sisa surplus BI, Bank Indonesia ya maksudnya. Ditayangkan pada tanggal 4 Januari jam 2 siang. Nih ada gambar ilustrasi Menteri Purbaya di peluncuran Bloomberg Business Week Indonesia. Kemudian beritanya begini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini dapat mengambil langkah untuk menarik sisa perolehan surplus oleh Bank Indonesia BI sebelum akhir atau tutup buku demi optimalisasi penerimaan negara. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 115 tahun 2025 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari kekayaan negara dipisahkan oleh bendahara umum negara. Nah, secara terperinci kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 2A yang menyebut jika dalam hal tertentu Menkyu Purbaya Sadewa dapat meminta untuk meminta BI ya untuk menyetorkan sebagian sisa surplus sementara sebelum tahun buku berakhir. Jadi ini saya ingin komentari sedikit. Jadi memang ada nanti di berita ini juga ada perhitungan jika BI itu mengalami surplus dalam jumlah tertentu lalu dilihat rasio-rasionya, maka dia bisa diserahkan kepada pemerintah tapi melalui APBN ya. Jadi di realisasi APBN itu ada penerimaan negara bukan pajak, subnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Selama ini kekayaan negara yang dipisahkan itu hampir selalu dari BUMN, tapi sesekali ada dari Bank Indonesia. Kira-kira begitu ya konteksnya. Tapi yang PMK ini mengatur bahwa sebelum tahun anggaran itu bisa diminta gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, bisa diminta ke BI ya di DP lah gitu. Nah, semacam itu. Langkah tersebut didasarkan atas pertimbangan capaian penerimaan negara dan atau pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ini di aturan itu ya, jadi ini belum realisasi ini. Bahwa aturannya kan baru, ini berarti berlakunya berarti untuk tahun 2026. Ya, ini PMK nomor 115 tahun 2020 baru ini. Nah, jadi itu bisa dilakukan jika ada pertimbangan penerimaan negara. Ya, dengan demikian penerimaan negara yang dimaksud penerimaan negara nggak sesuai target, misalnya setelah berjalan beberapa bulan cash flow sulit, itu kan kalau tidak ya ngapain juga minta ke BI. Nah, atau kebutuhan mendesak. Jadi ya, kebutuhan mendesak itu ya cash flow ya, arus kas ya. Namun dijelaskan di sini bukan tanpa persetujuan. Permintaan itu juga akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama otoritas moneter negara, Bank Indonesia ya, yang juga berdasarkan ketentuan yang turut diatur. Nah, jika jumlah sebagian sisa surplus BI sementara lebih kecil ketimbang dengan sisa surplus setelah laporan keuangan tahunan yang audited, maka pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus itu kepada BI. Nah, cukup jelas ya pemirsa. Jadi proses yang memungkinkan aturan hukum yang mencoba memayungi hukum untuk tahun mendatang ini 2026 dan juga tahun-tahun seterusnya, pemerintah bisa minta BI setor surplus BI-nya. Tahun berjalan loh, perhitungan surplus belum ada sebenarnya. Ya kalaupun ada ya sementara juga sifatnya. Nah, kalau nanti setelah tutup buku audited ini berarti auditednya Bank Indonesia ini. Apakah yang sudah diambil oleh pemerintah diserahkan kepada pemerintah itu kelebihan atau kekurangan? Kalau kelebihan dia harus setor kembali. Jadi ini urusan arus kas ya. Nah, dijelaskan oleh berita ini surplus BI sendiri merupakan selisih lebih. Nah ya, namanya surplus ya selisih lebih pendapatan BI dibandingkan BI dalam 1 tahun buku setelah seluruh kegiatan operasional dan kebijakan moneter diperhitungkan. Kanal ini pernah menayangkan asesmen saya tentang
soal ini ya, soal keuangan Bank Indonesia ini silahkan dicek kembali. Jadi kalau surplus itu ya memang pendapatannya BI ya dikurangi biayanya itu ada lebih atau kurang, bisa surplus bisa defisit kan. Nah, dari mana BI itu mendapat duit? Nah, ini di sini hanya diberitakan lewat SBN. Maksudnya SBN, bunganya SBN ya Sun, hasil pengelolaan cadangan devisa, CADEP, operasi moneter hingga pendapatan jasa sistem pembayaran. Kanal ini sudah pernah menganalisis. Yang terbesar adalah dari pengelolaan cadangan devisa ya, karena BI berarti kan jual beli kurs ya, jual beli dolar maksudnya, maaf, terutama dolar. Yang itu ada selisih beli dan selisih jual, dan juga karena selisih jual beli itu dia sebagai bandar, beli dengan jual itu kan kursnya beda. Jadi ada laba yang paling besar di situ sebenarnya. Lalu ada pendapatan bunga dan seperti bunga ya, seperti SBN Sun. Tapi kan BI juga punya biaya terkait bunga juga, karena BI juga punya surat utang kan. Nah, lalu juga BI punya kewajiban membayar juga bunga kepada dana yang ditempatkan di BI. Dan sebaliknya kalau BI melakukan penempatan di tempat lain, dia juga biasanya memperoleh hasil. Kurang lebih begitu. Nah, nanti kita akan analisis lagi soal BI ini. Sayangnya BI ini laporannya nanti bulan April ya yang sudah audited itu. Biasanya Mei baru kita peroleh. Nah, tapi di sini saya ingin ingatkan sekali lagi, kalau membaca berita ini, saya belum cek peraturan Menteri Keuangannya ya, ada yang dikutip di sini saja, bahwa BI itu memang dimungkinkan setor kepada pemerintah itu setelah tutup buku, ada perhitungannya. Nah, kalau ada lebihnya yang menurut perhitungan itu diserahkan masuk ke APBN tahun yang bersangkutan misalnya, atau tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, tahun tutup buku tahun 2025 misalnya menjadi penerimaan di tahun 2026. Masuknya di mana? Masuknya di penerimaan negara bukan pajak. Subnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Selama ini itu yang paling umum dan sering hampir selalu adalah dari BUMN ya. Kita belum tahu dan antara belum punya kewajiban setor. Nah, ini BI akan bisa melakukan itu kalau perhitungannya pas. Nah, apa perhitungannya? Nah, jadi perhitungannya ketika BI sudah menghitung surplus atau defisitnya, lalu surplus itu dibagi-bagi dulu. Ini menurut undang-undang ya. Jadi ada cadangan tujuan, ada lain-lain, ada beberapa, lalu ada dikurangi cadangan tujuan ini misalnya laba 50 triliun. Lalu dicadangkan untuk cadangan tujuan 30%. Lalu ada cadangan umum, ada perhitungannya. Nah, kemudian ditambahkan dengan dilihat dari neraca. Nah, ada neraca di situ yang menjadi perhitungan yang disebut dengan kewajiban moneter Bank Indonesia. Kewajiban moneter yang terbesar adalah uang yang beredar. Ingat, uang yang beredar itu per definisi adalah utang BI kepada pemegang uang itu. Lalu juga ada beberapa kewajiban moneter BI terhadap pemerintah dan kepada urusan lainnya dihitung. Jadi nanti misalnya tadi 50 triliun ditambahkan dengan modal yang sudah ada, modal BI selama beberapa tahun ini tidak banyak berubah, hanya kurang lebih 3,27 triliun kalau saya tidak salah. Nanti ditambahkan dengan cadangan yang terakumulasi, kan ada cadangan umum, ada cadangan tujuan. Berapa jumlahnya? Umpamanya setelah dijumlahkan nilainya adalah 200 triliun. Nah, sementara total kewajiban moneternya berapa? Misalnya 2.000 triliun, berarti itu 10% kan? Nah, aturan yang berlaku di undang-undang sebenarnya BI hanya berkewajiban menyerahkan surplus jika rasionya itu di atas 10%. Jadi kalau kurang dari 10% dia nggak menyetor kepada APBN. Nah, ini menarik aturan ini ya, bahwa dia seolah-olah kan di 2026 nanti BI ini pasti akan surplus yang mengharuskan dia setor kepada APBN. Kan belum tentu. Yang pertama itu, yang kedua kan belum ada perhitungannya. Ini sebetulnya urusan cash flow saja. Nah, kapan pernah di berita ini tidak ada ya, BI setor, terakhir setor itu 2019 ya. Nah, jadi 2019 itu sebetulnya surplusnya hanya kurang lebih 30 triliun, tapi setelah dihitung dengan
cadangan umum, cadangan tujuan, totalnya itu lebih dari 10% kewajiban moneternya. Nah, totalnya kewajiban moneternya 11, berapa, 2% kalau tidak salah, maka dia menyerahkan 1,12%-nya itu ke APBN. Bisa juga sih lebih. Yang penting dia rasionya itu harus sudah lebih dari 10% dari kewajiban moneter. Nah, ini kan menarik ini karena itu pernah terjadi hanya 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. 5 tahun ini belum pernah BI store ya, karena memang rasionya nggak sampai 10% dari kewajiban moneter. Tadi surplusnya ditambah cadangan tujuan, ditambah cadangan umum. Nah, di tahun-tahun yang lampau pun sebelum 2019, kalau saya tidak salah 2012, jadi lama, hampir setiap 5 tahun dia baru store, tergantung kondisi ekonomi. Nah, ini kan menarik ini ide Perubaia ini yang kemudian diberi payung hukum. Jadi sudah optimis BI akan memberikan surplus kan, dan rasio surplus itu lebih daripada rasio yang diatur. Nah, tapi kalau ternyata enggak ya dikembalikan. Kalau begitu kan urusannya cash flow saja, arus kas saja. Nah, dan lebih lagi dari itu, ini aturan kan undang-undang Bank Indonesia ya. Ini peraturan Menteri Keuangan, ya kan tidak mungkin peraturan Menteri menabrak itu. Makanya itu disebut ini seolah-olah hanya pinjam saja. Itu bukan, karena untuk bayar berapa itu harus sesuai undang-undang Bank Indonesia tersebut. Lebih tinggi dari peraturan Menteri kan. Nah, tapi saya kalau boleh juga komentari ya, ini berarti Menteri Keuangan dan jajarannya sudah memperkirakan 2026 ini akan ada masalah di cash flow, di arus kas pemerintah, sehingga sudah sedia-sedia dulu nih tempat-tempat yang bisa dipinjam arus kasnya, arus loh cuma dikembalikan. Dan menariknya kalau kita hubungkan dengan menempatkan duit dari BI ke Bank Himbara, loh kenapa tidak itu yang dipakai? Nah, itu rahasianya. Selama ini urusan cash flow ini istilahnya buffer cash ya, cash untuk cadangan. Karena kan bisa saja Januari, Februari itu pemerintah belum bisa menerima pendapatan yang banyak, bahkan berutang pun masih dalam proses untuk mencari ya. Padahal kan harus ada biaya operasional yang tidak bisa dihindari ya, gaji pegawai, belanja barang operasional. Ada hitungannya ya, dulu di kisaran 100 triliun, pernah 75, mungkin sekarang antara 100-an triliun. Nah, berarti kan butuh kas. Dulunya kebanyakan ini diambil dari saldo anggaran lebih yang ada di BI. Nah, yang di BI ini ditempatkan ke Bank Himbara sudah 275-nya dari 256. Kita belum tahu nih 2025 ini nanti berapa salnya, tergantung silva atau sikvanya nanti. Itu ya kalau begini, mengapa tidak sal itu saja? Dan jangan lupa, kita belum tahu ini kalau neraca-neraca seperti ini, yang namanya pasar, pelaku modal itu pasti bisa paham ya, seberapa ruang kemampuan moneter, kebijakan moneter Bank Indonesia terpengaruh jika ini dilaksanakan. Tapi itu nantilah yang saya baca sejak awal ini Kementerian Keuangan sudah sedikit khawatir dengan pengelolaan kasnya di awal-awal tahun 2026 sehingga sedia payung sebelum hujan. Silakan pemirsa menilai sendiri. Saya melihatnya secara netral, mencoba netral ya, bahwa ini ada masalah begini, dicari jalan solusi seperti ini. Tapi ini persoalannya salah satunya adalah bagaimana mensiasati undang-undang yang memberikan petunjuk bagaimana menghitungnya. Mudah-mudahan Perubaia dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan bisa mensiasati dan mengelola APBN secara lebih bijak. Tapi jangan lupa, kanal ini selalu mengingatkan sebaiknya terbuka kepada publik dan juga sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45.